Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Martin Simon Tenau. Di sini tahun masuk 2020. Ini akan membuat pelajaran tentang tata wilayah kota. Pertanyaan pertama itu tentang manfaat dan tujuan mempelajari mata kuliah tata wilayah kota. Berdasarkan penjelasan yang sudah kita ikuti mulai dari proses belajar di awal, manfaat dari apa kita belajar tata wilayah kota ini, ya menurut saya sih ada beberapa yang agak penting. Pertama, misalnya kita bisa mengetahui batas-batas wilayah. Misalnya kita di Papua, misalnya contoh konkret kita di Papua. Misalnya di Papua sendiri ada misalnya 7 wilayah adat. Kemarin kita belajar tentang itu, kita bagaimana memetakan. Kenapa orang bisa petakan 7 wilayah adat? Orang petakan ini karena berdasarkan kesamaan suku, kesamaan budaya, kesamaan. Jadi manfaat kita ini agak banyak, tapi menurut saya lebih kepada bagaimana kita lebih tahu tentang dia punya lebih mengenal. Karena walaupun kita orang Papua, tapi belum tentu kita kenal ke semua tempat. Kita mempelajari ini supaya kita lebih tahu. Misalnya kita lebih mengenal mengapa sampai orang, misalnya mengapa ini ada Papua, mengapa orang bisa membagi wilayah-wilayah ini berdasarkan 7 ini. Jadi kita mengenal dia punya lebih detail mengenai suatu wilayah. Dia punya tujuan untuk mempelajari ini, bagaimana kita tahu, setelah tahu dari ini supaya kita tidak seolah ya walaupun kita orang Papua, tapi kalau kita biasa orang Papua tapi tidak tahu tentang tempat di sini, ya percuma. Atau misalnya orang Aceh tapi tidak tahu tentang Aceh, sama. Yang kita mempelajari ini tujuannya supaya kita lebih tahu detail, tidak hanya tentang Papua tapi bagaimana teori-teori yang dirancangkan, sehingga misalnya kalau kita ke depan kelak kita jadi misalnya pemimpin, kita bisa merancang kota sesuai dengan hal-hal kita belajar. Karena kita hidup ini kita berdasarkan pemikiran orang. Hal-hal yang baik kita bisa terapkan, kita bisa pakai untuk mengubah bagaimana membawa kota ini sesuai dengan membawa kota ini maju ke arah mana, sesuai dengan hal yang pokoknya lebih kepada hal-hal yang baik berkaitan supaya demi kemajuan masyarakat bersama. Jelaskan definisi perencanaan dari sederhana ke yang rumit. Perencanaan dari sederhana ke yang rumit ini, perencanaan ini dari yang sederhana ke yang rumit. Sederhana adalah perencanaan bagaimana yang dibuat berdasarkan ada range-nya, ada misalnya yang sudah hal-hal yang sudah misalnya sudah diketahui. Tapi misalnya kalau perencanaan yang rumit ini butuh bantuan daripada misalnya ada orang-orang, misalnya pemikiran dari orang, misalnya hal-hal yang bisa kita baca. Ini hal-hal yang membutuhkan waktu agak lama. Sehingga bagaimana kita bisa merencanakan kota yang bisa kita buat ini misalnya dari yang sederhana. Kalau sederhana ya hal-hal yang misalnya sudah gampang, range-nya dekat, kita bisa itu dengan seorang pun kita bisa. Tapi kalau misalnya rumit, ini kita butuh pemikiran orang, butuh bantuan orang, butuh percikan-percikan atau dorongan sentuhan dari orang lain, sehingga karena sesuatu rumit tidak bisa kita bacakan sendiri. Sehingga perencanaan kota kita butuh teori daripada yang sudah misalnya seperti Glasson atau Hanafiah, pemikiran-pemikiran mereka yang kita perlu misalnya supaya membawa kota ini ke arah mana. Pertanyaan ketiga, jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan pandangan Hanafiah. Berdasarkan Glasson itu menyatakan bahwa wilayah dapat dilakukan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atau keseragaman isi. Misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan fungsinya suatu wilayah dapat dibedakan, misalnya kota dengan wilayah di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan. Lebih kepada, kalau Glasson dia menyatakan bahwa berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Jadi berdasarkan kondisinya atau fungsinya. Dia misalnya berdasarkan kondisinya, misalnya tadi sudah dijelaskan dari kalau kondisinya misalnya kondisi apa? Berdasarkan kebun atau berdasarkan misalnya kondisi-kondisi, misalnya kondisi itu di gunung, atau kondisinya itu misalnya di pantai, atau misalnya fungsinya. Misalnya kota itu misalnya Jayapura. Jayapura ini apa? Misalnya masuk, misalnya contoh kalau di Papua ini masuk, misalnya kalau di Papua tarik 7 wilayah adat berarti di Tabi. Tabi ini dia punya kesamaannya ada, misalnya dia punya misalnya tadi dikondisikan berdasarkan kondisi. Berarti kondisi di Tabi ini misalnya kalau di Tabi sendiri kita lihat dia punya kotanya tidak terlalu tinggi, misalnya tidak terlalu banyak gunung, tidak terlalu rendah juga, tidak terlalu banyak rendah. Orang kesamaan misalnya, jadi ini berdasarkan kondisi yang misalnya ada di
orang bentuk misalnya 7 wilayah hadat ini berdasarkan kondisinya. Jadi misalnya tabi orang bentuk karena dia punya kondisinya satu dan seterusnya. Misalnya anima orang bentuk karena berdasarkan kondisi satu dan seterusnya. Misalnya dendera orang bentuk karena berdasarkan fungsinya. Jadi orang bentuk kota ini berdasarkan kondisinya sendiri dan berdasarkan dia punya fungsinya sendiri. Itu menurut Glason. Sedangkan menurut Hanafiah sendiri kota ini terbagi menjadi 2, yang absolut berdasarkan absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif memperhatikan faktor fisik sekaligus memperhatikan fungsi sosial, ekonomi dan ruang tersebut. Jadi kalau misalnya menurut Hanafiah itu konsep dibagi menjadi 2 antara konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut artinya sesuatu yang abadi, sedangkan relatif adalah sesuatu yang bersifat fluktuatif. Kapan saja, kadang bisa naik, kadang bisa turun, kotanya bisa dirubah sesuai dengan pemikiran orang. Misalnya tahun ini, 5 tahun ini misalnya dibangun seperti ini, bisa pun berubah, tergantung. Kalau absolut berarti abadi, kota itu memang tetap akan dibangun seperti begitu. Yang ke jelaskan pendapat masing-masing terkait kota tempat Anda berdomisili berdasarkan teori perencanaan dunia. Kalau saya sendiri sementara memang kuliah di Uncen, di Jayapura, tapi kalau saya sendiri berasal dari Papua Barat. Papua Barat itu termasuk, kalau daerah namanya Maibrat, termasuk daripada wilayah adat Domberai. Jadi Domberai berdasarkan teori-teori dunia misalnya dibangun, ya untuk sementara kita bingung, masih kalau di kami sana sementara masih bingung karena kotanya belum tertata secara baik. Ini kita masih bingung pembangunannya, misalnya dia bangun ini ikut pemikiran siapa? Karena kita mau bilang secara menurut Glason tidak juga, mau secara Hanafiah pun tidak juga. Sementara ini masih campur aduk, belum ada misalnya kepastian, misalnya seperti konsep misalnya daripada Hanafiah misalnya absolut atau relatif. Jadi sementara belum, tapi untuk konsep ini kita pokoknya akan berjuang harus dibangun berdasarkan konsep absolut supaya sehingga kota itu abadi. Misalnya ada pemimpin yang masuk, misalnya dia memimpin selama 5 tahun. Pemimpin berikutnya, dia tidak mau bangun berdasarkan pemikiran, dia tidak bangun berdasarkan konsep dia karena akan mulai dari nol. Dia harus bangun berdasarkan sesuatu yang direncanakan secara misalnya orang bangun kabupaten ini tidak hanya berdasarkan 5 tahun. Misalnya pemimpin satu dia bangun selama 5 tahun ini, setelah dia turun, pemimpin yang berikutnya naik, dia mau bangun lagi berdasarkan dia tidak mau mikir. Itu yang salah. Maka kita pilih adalah konsep absolut, sehingga orang bangun misalnya bangun ini, misalnya bangun rumah sampai di fondasi, tapi ya masa jabatannya selesai. Yang berikut dia tidak lagi harus bangun fondasi yang baru, tetapi dia harus dia melanjutkan dari fondasi, berdirikan tiang, dari tiang setelah misalnya selesai lagi, yang berikutnya yang berdiri lagi adalah berdirikan seng, sehingga bangun itu betul-betul terjadi. Jadi tidak relatif, kita lebih pilih kepada yang absolut. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai tugas. Lebih dan kurangnya atas nama pribadi saya ucapkan permohonan maaf. Mungkin ada kesalahan atau itu saya secara pribadi mohon maaf. Terima kasih, kesempatan presentasi dikembalikan.